Oke, jadi hari ini gue mau bahas jalanan tidak akan lupa versi F1 lagi. Dan ya, gue selalu demen sih ya bahas begini, entah kenapa. Karena performa underrated atau performa pembalap yang jarang dibahas gini tuh, kenapa selalu bikin gue enjoy aja gitu untuk gue bahas dan untuk gue tonton juga sebenarnya. Plus ya, gue emang lagi krisis ide aja karena lagi sibuk banget guys. Anyway, hari ini gue mau bahas salah satu atau mungkin gue berani bilang ini merupakan musim terbaik dari abang Phoenix kita, yaitu Romain Grosjean. Dan di 2013, gue akan bilang ini merupakan performa Romain Grosjean yang jalanan tuh tidak akan lupa tentunya. Jadi sebenarnya dari musim-musim sebelumnya, khususnya di 2012 ya, Romain ini emang udah kelihatan pace-nya, cuma selalu tertutupi sama tingkah lakunya di mana dia tuh asik nubruk terus, mau itu nubruk ke pembalap lain ataupun nubrukin dirinya sendiri. Nah, jadi anggap aja Romain ini mirip-mirip Lord Maldonado dikit lah, tapi sedikit lebih better. Di 2013 ini, mobil Lotus tuh kurang lebih sama lah kayak di 2012. Mobil yang kencang dan bisa menantang beberapa tim papan atas untuk kemenangan dan podium dan pole, ya begitulah. Terbukti Kimi Raikkonen mampu langsung menang di balapan pembuka dan hasil ini terus membangkrutkan Lotus BTW ya. Sangat merosakan. Dan Romain di awal musim ya tampil oke, cuma bukan di level yang kayak Kimi, tapi setidaknya Doi itu masih aman dan belum bertingkah. Dan kesabaran ini dihadiahkan podium pertama musim ini di Bahrain. Dan ironisnya podium Bahrain GP 2013 ini sama aja kayak musim sebelumnya di 2012, di mana Seb menang dan dua Lotus finish di belakangnya. Kalau jodoh mah emang gak kemana-mana ya kan Lotus, Seb, dan Bahrain ini. Tapi ngomong-ngomong soal belum bertingkah ya, di Monaco, beliau mulai berulah kembali dengan crash 3 kali di free practice. Sampai tim prinsipal Lotus, Eric Boullier saat itu nyuruh dia untuk Hei, bangun, kerja. Dan saat race dia crash kembali di mana Doi itu crash ke belakang Daniel Ricciardo. Emang bukan weekend yang bersih? Bersih. Kotor banget ini mah, sama hancur lebur kayak kapal pecah ini weekend. Dan Doi masih terlibat dalam beberapa insiden seperti di British Grand Prix dengan Mark Webber yang pada akhirnya harus DNF di akhir balapan juga si Romain ya, karena front wing damage-nya terlalu parah. Rentetan hasil buruk ini membuat dia hanya berada di P9 di standings pada titik ini dan hanya mencetak 26 poin saat itu, sementara Kimi itu lagi di posisi ketiga dan nyaris nyentuh 100 poin. Emang bukan performa yang bagus dan inkonsisten sejauh ini, lagi-lagi untuk Romain ya. Tapi setelah inilah kalimat Eric Boullier untuk bikin dia bangun tuh benar-benar terrealisasikan. Di German Grand Prix, dia kembali meraih podium, di mana lagi-lagi finish di belakang Seb yang menang dan rekan timnya Kimi di posisi kedua. Tapi di race ini, Romain dinilai memiliki pace untuk menang balapan. Namun safety car mengubah segalanya dan harus merelakan posisi kedua ke Kimi karena ban Kimi lebih fresh dan menahan Fernando Alonso juga di akhir-akhir untuk posisi terakhir di podium. Lalu setelah itu Romain memiliki pace seperti qualified di top 3 di beberapa balapan, namun ya adalah tingkah lakunya seperti kena drive-thru penalti dan lain-lain. Dan ini membuang-buang peluang untuk podium. Tapi setidaknya konsisten lah di poin sampai tibalah Singapura Grand Prix di mana qualified di top 3, tapi harus DNF karena masalah mesin. Ya, biasanya Doi yang berulah. Kali ini mobilnya yang berulah. Nah, di Korean Grand Prix sempat menekan Seb di awal-awal balapan, tapi ya pada akhirnya harus puas finish di posisi ketiga lagi, dan posisi ketiga untuk ketiga kalinya di musim ini. Dan kalau kalian pikir ini akhirnya, di Japanese Grand Prix start yang bagus membuatnya memimpin balapan, dan dia lagi-lagi memiliki pace untuk menang dan memimpin cukup lama sepanjang balapan ini. Tapi dua Red Bull terlalu gacor yang membuat dia kembali finish di posisi ketiga. Nah, di India dia start dari posisi ke-17, tapi strategi yang berbeda dibandingkan yang lain dengan menggunakan satu stop strategi. Walaupun ada drama dengan rekan timnya juga di sini yang membuat hawa sedikit frosty. Ya, rekan timnya aja dingin gitu, gimana nggak frosty ya? Lah, ya juga ya. Tapi akhirnya dia kembali finish di posisi ketiga untuk ketiga kalinya berturut-turut. Di saat Kimi itu lagi sedikit underwhelming karena masalah punggungnya, Romain tuh benar-benar step up banget di paruh musim kedua ini dan rutin meraih podium. Di Abu Dhabi, walaupun gagal meraih podium, tapi tetap tampil solid dan finish di posisi keempat. Lalu best finishnya di US Grand Prix, dimana dia finish di posisi kedua dan mencetak podium ke-6-nya musim ini.
Sayangnya, DNF di Brazil dan kembali DNF. Dan Roman Grosjean mengakhiri musim 2013 dengan 6 podium dan finish di posisi ke-7 di standing, satu posisi lebih baik dibandingkan musim lalu, dan jumlah podiumnya double dari 2012 juga. Dan ini fun fact ya guys ya, Roman Grosjean di musim ini jumlah podiumnya lebih banyak dibandingkan duo Mercedes Lewis dan Nico, sesuatu yang bisa di flexing tentunya. Jumlah podium Roman musim ini merupakan yang terbanyak ke-5 musim itu dari seluruh pembalap. Tapi sayang aja karena lagi-lagi masih rada inkonsisten, jadi agak ketinggalan dibandingkan pembalap-pembalap top lainnya di standings, termasuk rekan timnya sendiri. Kimi yang kembali tampil gacor di periode comeback-nya ke F1 bersama Lotus. Roman mungkin sedikit kewalahan jika dibandingkan dengan Kimi soal race, karena asli racecraft Kimi di era Lotus ini masih bagus-bagusnya ya. Tapi di quali lebih oke lah, dan hanya 10-7 aja perbandingannya diunggulkan Kimi Raikkonen. Namun average grade race-nya tuh Roman lebih kecil dikit dibandingkan Kimi musim itu, yang menandakan bahwa ya starting positionnya Roman tuh emang sebenarnya ya lebih tinggi dibandingkan Kimi, average-nya ya. Lalu setelah musim 2012 ya, kan banyak tanda tanya soal Roman dan kekuatan mentalnya setelah banyak sekali insiden di musim 2012 dan dikritik sana sini, dan termasuk di mana dia kena race ban setelah karambol Spa ya, yang dimana waduh itu habis-habisan dikritik ya. Namun Roman Grosjean bilang sendiri dia tuh bekerja sama dengan psikolog sebelum 2013, dan ini terbukti merupakan langkah yang bagus. Walaupun awal musim rada sloppy lagi-lagi, tapi pertengahan menuju akhir musim beberapa kali benar-benar menunjukkan performa yang dewasa dan matang. Dan Roman juga merupakan team player musim ini, berapa kali mematuhi tim order, walaupun hal yang sama mungkin gak bisa dibilang soal Kimi. Ya walaupun ini kadang Lotus juga patut disalahkan mengenai cara mereka menyampaikan tim order ke Kimi. Dan entahlah kenapa tim-tim ini kayak takutan banget mau ngasih tim order ke Kimi ya. Performa bagus kayak gini tentu layak untuk dipertahankan Lotus untuk musim berikutnya, karena mengapa tidak? Dan kocak juga abis itu disatukan nama Lord Maldonado ya kan. Gue sebenarnya penasaran aja ketika mereka berdua disatukan tuh dulu ya, dengan harapan nih Lotus masih sebagus di 2013 untuk musim 2014 dan seterusnya. Akankah terus bikin papan atas keringet dingin? Ya ujung-ujungnya malah bikin tim mereka sendiri yang keringet dingin ya kan, karena tingkah laku mereka. Dan tim papan bawah juga ya yang keringet dingin karena mobil mereka bapuk di regulasi baru. Tapi asli guys, gue bener-bener enjoy banget nonton Roman di 2013, dan sebagai fans Seb, beberapa kali dia tuh bikin keringet dingin karena bisa neken Seb dan takutnya bertingkah lagi yang bikin Seb tuh DNF dan lose streak momentum kemenangannya. Tapi selain dari itu emang enjoyable banget lah dia untuk ditonton ya. Kalau nggak bertingkah dan dikasih mobil ngebut, bisa nge-spam podium terus, fix. Dan sayang aja, epic moment 2013 ini udah selesai, kelar di situ momentumnya, dan nggak terlihat lagi performa peak Roman setelah itu. Yes, masih ada momen brilian kayak Spa 2015 di mana dia secara mengejutkan meraih podium, tapi setelah itu ya udah masih manis-manis lah awal-awalnya sama Haas, sebelum akhirnya ya harus menyaksikan momen-momen horor setelah itu bersama Gunther dan ya you know what I mean ya. Tapi seperti yang gue bilang di awal, terkadang seru lah mengingat performa bagus seseorang yang jarang banget orang bicarakan. Malah ini musim terbaik Roman sepanjang karirnya di F1, tapi orang-orang tuh malah asik ngomongin crash-crashnya dia, dan parahnya kadang Bahrain 2020 tuh selalu dibilang momen paling epic dia di F1, di mana nggak salah emang epic itu dia bisa selamat dari api itu ya. Tapi ayolah, musim 2013 dia juga epic cuy sebenarnya ya. Bayangin aja cetak podium lebih banyak dari duo Silver Arrow yang dua-duanya itu nanti bakal berujung bergelut untuk gelar juara dunia. Gelo ya kan? Tapi bang, lo bilang dia lebih better dari Lord Maldonado, tapi buktinya Lord masih bisa menang balapan. Roman malah masih 0 kemenangan. Ya jangan lihat dari situ doang dong. Roman cetak 10 podium, tapi Lord cuma sekali. Oke lah ada kemenangan dan pole, cuma lihat juga head to head mereka semenjak jadi rekan tim. Dibantai Lord kita coy. Coba kalau kalian ditanya, masih mending menang sekali habis itu nggak raih prestasi apa-apa, atau meraih podium konsisten tapi nggak menang-menang? Ya jawabannya sudah jelas lah, lebih baik tidak nonton One Piece dalam hidup kalian. Oke lah, sekian di video kali ini. Gimana menurut kalian? Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Dan jangan lupa juga untuk menyalakan lonceng notifikasi agar kalian semua tahu ketika gue ngupload video baru. Jangan lupa juga untuk follow Instagram gue. Oke, sudah lelah. Dan seperti biasa, bagi kalian yang menonton, gue mau mengucapkan thank you very much.